Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Sejak 20 Oktober 2024, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dilantik sebagai pemimpin negara. Prabowo yang selalu berlatar militer sering dikesankan tegas oleh masyarakat. Namun, selama 3 bulan lebih memerintah, Prabowo beberapa kali melontarkan pernyataan dan sikap kontroversial yang membuat menjadi pembicaraan luas. Hal ini mulai video dukungan kepada salah satu pasangan pilkada, melontarkan pendapat agar kepala daerah dipilih melalui DPRD saja, hingga ingin memberikan kesempatan kepada koruptor untuk bertaubat dan mengembalikan uang negara secara diam-diam. Pendiri kelompok diskusi dan kajian opini publik Indonesia Kedai Kopi, Henry Satrio menilai pernyataan dan sikap Prabowo ini pencerminan masalah yang dihadapi Presiden. Ia melihat Indonesia tidak memiliki anggaran yang cukup dan dengan setumpuk masalah peninggalan Joko Widodo. Kalau menurut saya, selama 100 hari pertama, Pak Prabowo mengetahui ada sebuah masalah besar yang ditinggalkan pemerintah sebelumnya dan harus dilaksanakan pada pemerintahan dia. Kita nggak punya uang. Jadi keuangan negara menurut saya tidak baik-baik saja. Sehingga banyak sekali komentar-komentar Prabowo yang ruang lingkupnya itu bagaimana tentang mendapatkan uang. Jadi kalau misalnya pernah kita dengar yang tadi itu ya, Prabowo akan mengampuni para koruptor asal uangnya dikembalikan. Terus kemudian apa tadi satu lagi? Pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD. Itu kan kalau kita tarik ujung-ujungnya itu tentang uang. Ada tekanan di pemerintahan Pak Prabowo, wabil khusus Presiden Prabowo, tentang budget atau finansial keuangan negara. Jadi mungkin dia nggak menyangka nih, Pak Jokowi istilahnya tuh meninggalkan begitu banyak problematika finansial yang membuat program-program media ini jadi penuh tantangan. Di samping itu, beberapa pernyataan Prabowo dinilai tidak netral dan tidak mementingkan kepentingan rakyat. Kesan ini setidaknya muncul di mata masyarakat. Mungkin karena Prabowo baru jadi presiden ya, jadi kurasa sih Prabowo ini masih belajar gitu ya. Terus yang soal dukungan tadi juga kan sebenarnya nggak elok ya, karena kan dia presiden, seharusnya dia membela rakyat lah, dan tidak boleh ada memihak pada salah satu paslon. Dan kita kan juga punya pengalaman tersendiri ya soal itu, di mana salah satu pemimpin kita terus juga dia membela salah satu calon gitu. Dan ini harusnya Prabowo tidak melakukan ini lagi sih, ini meninggalkan trauma pastinya. Sebenarnya kebijakannya ini kan kebanyakan kan terusan ya, cuman kan Prabowo ini kan tipikalnya tegas ya. Dan memang yang pemimpin-pemimpin tegas ini lah yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia kan. Menurut saya kurang etis karena presiden harus netral dan nggak boleh berpihak ke orang manapun gitu. Kalau keputusannya menyangkut buat rakyat banyak gitu, selama positif sih menurut saya elok-elok aja ya. Tapi kalau soal yang dukungan ke pilkada kemarin tuh, dukungan ke beberapa calon itu, kalau menurut saya kurang setuju, kurang elok gitu loh, maksudnya untuk dilihat oleh masyarakat gitu ya. Yang jelas ya pasti tegas karena backgroundnya kan dari militer ya. Menurut saya tuh presiden harusnya netral ya, dan sesuai undang-undang aja. Kalau koruptor tuh nggak boleh dibebasin. Tidak hanya soal beragam pernyataan kontroversi sang presiden, Henry Satrio juga menunjuk pola komunikasi anak buah Prabowo yang dinilai mencerminkan arogansi. Hal ini menjadi tambahan beban Presiden Prabowo Subianto. Bella Mulahela, Imam Muhairib, Jakarta.